Ada-ada saja. Masa ada pengecualian polis khusus untuk tindakan pengobatan yang hanya menegakkan diagnosa saja tanpa disertai dengan pengobatan? Ya bagi kami kalau berobat, ya berobat aja ke rumah sakit ya tentu untuk berobat. Ngapain ke rumah sakit? Kan bukan untuk berlibur. Aduh, mati gua. Demikian kata teman-teman yang quote and quote mungkin tidak terlalu memahami proses dan tata cara di insurance. Oke, mari kita bahas, mari kita kupas. Ketika seseorang mengalami gejala sakit ke rumah sakit, tentu mencari dokter. Nah, pada saat pencarian diagnosa tersebut, dokter tentu bertanya kondisi pasien, memakai semua sarana yang ada di rumah sakit untuk menetapkan pasien ini sakit apa ya. Oke, sampai di situ. Ketika diagnosa didapatkan, tentu disertai dengan pengobatan. Nah, saya pernah menemukan case claim seperti ini. Pasien berobat ke Malaysia, didiagnosa menderita cancer cervix. Ya, pada saat itu beliau mengalami nyeri perut yang luar biasa, sehingga oleh dokter diberikan painkiller, obat anti nyeri. Ya, nah setelah itu dokter kemudian memberi advice kepada beliau harus dilakukan tindakan operasi. Namun beliau karena satu dan lain hal ya, satu dan alasan lain, karena kendala mungkin biaya dan juga kendala harus izin daripada keluarganya, beliau tidak melanjutkan pengobatan di sana, sehingga saklek mutlak sampai pada hanya tahapan menegakkan diagnosa kanker saja. Oke? Nah, lalu kemudian setelah pulang semua biaya tersebut dilakukan klaim ke pihak asuransi. Nah, memang benar. Oleh pihak asuransi kemudian ditolak dengan alasan bahwa pengobatan ini masuk ke dalam pengecualian polis, yaitu pengobatan yang hanya sebatas menegakkan diagnosa saja tanpa disertai dengan tindakan pengobatan kanker. Nah, perusahaan asuransi memahami bahwa tindakan pengobatan kanker ini mungkin adalah tindakan operasi yang seperti disarankan oleh dokter, atau tindakan lanjutannya berupa kemoterapi. Oke? Nah, bagaimana cara membelanya? Oke. Nah, ketika kita berargumen dengan pihak insurance memakai klausul kontrak pengecualian polis tersebut, ya tentu memang sekilas ya terlihat bahwa perusahaan asuransi benar. Nah, namun kita memberikan alasan seperti ini. Nah, salah satu gejala sakit yang terasa pada saat itu adalah nyeri yang luar biasa yang tidak bisa tertahankan, sehingga dokter kemudian memberikan painkiller. Nah, painkiller ini adalah obat untuk anti nyeri. Nah, obat yang diberikan oleh dokter ini tujuannya adalah untuk mengobati nyeri yang timbul akibat kanker tersebut. Apakah itu tidak termasuk pengobatan? Nah, ini tentu adalah bagian daripada upaya pembelaan dan trik untuk berargumen dengan pihak asuransi agar tidak memakai klausula pasal tersebut, karena terbukti memang ada pemberian obat anti nyeri walaupun pada saat itu tidak dilakukan tindakan operasi dan kemoterapi sebagaimana advice yang tertulis dalam resume medis. Nah, oleh pihak asuransi kemudian akhirnya klaim tersebut dibayarkan dengan catatan ini adalah toleransi. Oke? Nah, teman-teman, mari kita mulai bijak berasuransi dan kita memahami. Nah, konten kali ini ya kita membahas bahwa pengobatan yang hanya sebatas menegakkan diagnosa tanpa disertai dengan tindakan pengobatannya. Nah, karena di dalam asuransi pengobatan yang di cover itu adalah satu tindakan pengobatan maupun bedah yang ada penegakan diagnosanya disertai dengan lanjutan pengobatannya. Artinya satu siklus seperti itu ya. Nah, so bijak berasuransi dan bijaklah memilih agen asuransi. Karena ketika Anda melakukan upaya klaim, Anda perlu konsultan, Anda perlu agen yang mahir supaya Anda bisa melakukan langkah yang tepat dalam pembelaan klaim agar klaim yang Anda ajukan lebih pasti, sehingga Anda bisa terbantu pada saat Anda memiliki sebuah polis tentunya ketika mengalami resiko. Sekian.